Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami Physics Corner ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang persamaan gelombang berjalan atau gelombang mekanik. Ini ada di kelas 11 semester 2 atau yang kurikulum terdahulu itu ada di kelas 12 semester 1 ya. Oke. Kita mulai saja, tapi jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe dulu dan tonton sampai dengan selesai biar paham satu demi satu. Oke, gelombang pada dasarnya itu dibagi menjadi dua ya. Gelombang ya dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik ya. Ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik ya. Gelombang mekanik dibagi menjadi dua lagi. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Nah, terus gelombang elektromagnetik apa? Ini adalah sebenarnya gelombang cahaya ya. Gelombang cahaya atau perpaduan antara gelombang listrik dengan gelombang magnetnya. Oke, kita bahas sedikit tentang teori gelombang ya. Gelombang sendiri pada dasarnya adalah usikan ya. Usikan atau gangguan ya. Gangguan kemudian merambat melalui ada tiga medium ya. Ada medium padat, ada medium cair, dan ada medium gas ya. Dan masing-masing ini memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya. Nah, gelombang elektromagnetik adalah perpaduan antara gelombang listrik ya, medan listrik dan medan magnet ya. Maka disebutnya elektromagnetik ya, atau disingkat biasanya EM ya, elektromagnetik. Nah, perpaduan antara gelombang listrik dan gelombang magnet ini menurut Maxwell dikatakan sebagai gelombang cahaya, atau gelombang cahaya itu merupakan perpaduan antara gelombang listrik dengan gelombang magnet. Nah, gelombang transversal dan longitudinal ini adalah berdasarkan arah getar ya, arah getar terhadap laju geraknya. Kalau gelombang transversal dia ya getarannya adalah atas bawah gitu, sementara rambatannya adalah ke kanan ya. Antara pergetaran dengan rambat ini saling tegak lurus. Sedangkan longitudinal itu berupa rapatan renggangan ya. Rapat, renggang, dan seterusnya. Nah, salah satu contoh gelombang transversal ini adalah gelombang pada tali, terus kemudian riak air ya. Kemudian kalau longitudinal ini adalah gelombang suara ya. Nah, ini adalah contoh gelombang transversal dan longitudinal. Oke, kita lanjut lagi tentang persamaan gelombang berjalan ya. Persamaan gelombang berjalan. Persamaan gelombang berjalan kita lihat dari gini, kita mengenal parameter umum dulu yang ada pada gelombang ya. Misalkan ini adalah gelombang transversal ya, merambat ke kanan seperti ini misalkan ya. Ini fungsi waktu dalam detik dan ini fungsi simpangan dalam satuan panjang, biasanya meter atau sentimeter. Nah, ini ya
kita harus mengenal dulu beberapa parameter umum gelombang ya. Ini adalah puncak gelombang atau kita sebut sebagai A ya. A itu adalah amplitudo ya. Puncak atau lembah gelombang. Amplitudo ini ada negatif, ada positif ya. Ada yang bersifat ada yang maksimum ya, dan ada yang minimum. Sebab minimum di 0 ya. Ini maksudnya positif dan negatif. Ketika ke atas dia mulai dari atas dulu, maka positif, bawah ya negatif ya. Kemudian dia merambat pada suatu waktu tertentu ya. Satu gelombang itu dinyatakan sebagai satu bukit dan satu lembah ya. Nah, satu bukit satu lembah ini dinyatakan sebagai panjang gelombang ya, lambda ya. Lambda ini adalah panjang gelombang. Biasanya dalam satuan meter ya. Amplitudo juga dalam satuan meter. Kemudian ya, dia merambat satu gelombang menempuh waktu tertentu, disebut sebagai periode T ya. T itu adalah periode dalam satuan detik ya. Nah, merambat ke kanan dengan kecepatan V ya. V ini adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat satuannya adalah meter per detik ya. Nah, kemudian ya, ini terdiri dari beberapa gelombang jika diteruskan ya. Nah, kita akan melihat adanya jumlah gelombang per waktu itu dinyatakan sebagai frekuensi ya. Nah, sini hubungan frekuensi dengan periode. Frekuensi ya, ini F itu dinyatakan jumlah gelombang per waktu ya. N itu adalah jumlah gelombang ya. Taruhlah pada gambar ini adalah 1 ditambah setengah kalau dia sampai sini ya. Ini N adalah 1,5 gelombang ya. Waktunya yang misalkan ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, berarti waktunya 3 detik. 1,5 gelombang dalam 3 detik berarti setengah ya, frekuensi setengah hertz. Dan kemudian ada periode. Periode ini T ya, itu kebalikannya ya. Waktu dibagi jumlah gelombang ya. Nah, kalau kita lihat hubungannya ya, kalau kita kalikan frekuensi kali periode itu kan N per T ini dikali T per N. Ini bisa kita coret-coret ya. N dibagi N 1, T dibagi T 1. Maka F kali T nilainya 1. Oh my god. Oh. Maka F itu adalah 1 per T ya, atau T sama dengan 1 per F. Fungsi antara periode dan frekuensi adalah fungsi keterbalikan ya, bahwa F sama dengan 1 per T atau T sama dengan F 1 per F ya. Nah, kemudian ya, sini ada cepat rambat gelombang ya. Cepat rambat gelombang itu ya, V itu kita nyatakan sebagai delta X per delta T. Ya, rumusan umum bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu ya. Jarak adalah, kalau kita lihat dalam satu gelombang, jaraknya adalah lambda, maka ini lambda. Dan waktu satu gelombang adalah periode, maka lambda per T. Nah, ini adalah rumusan cepat rambat gelombang ya. Nah, kalau kita lihat hubungannya bahwa 1 per T ini adalah frekuensi, maka V juga sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, ini adalah rumusan umum pada persamaan gelombang ya, cepat rambat gelombang. Oke.
kita lanjut lagi tentang persamaan gelombang berjalan. Ya. Ya. Secara umum persamaan gelombang berjalan itu dinyatakan sebagai YA sin theta, atau theta itu adalah theta yaitu gini ya, A sin theta itu adalah 2V kali fase ya. Itu Y sama dengan A sin 2V fase itu dinyatakan sebagai 2 T per T ya, maaf, T per T X per lambda ya. Nah, saya langsung aja, ini rumus jadinya adalah seperti ini, bahwa persamaan gelombang berjalan adalah Y sama dengan A sin 2V T per T min X per lambda ya. Dimana T adalah waktu ya, T besar adalah periode ya, X adalah posisi jarak, lambda adalah panjang gelombang ya. Atau biasanya juga gini, bahwa Y sama dengan A sin ya 2V ya. Di sini 2V per T ya min ya 2V per lambda X ya. Atau ini A sin 2V per T adalah omega ya kali T min 2V per lambda adalah K ya, bilangan gelombang X. Ini persamaan lain dari gelombang ya, dimana omega ini ya, kecepatan sudut dinyatakan sebagai 2V per T atau 2V kali frekuensi, dan K bilangan gelombang 2V per lambda. Seperti itu. Oke, yang ini rumusan umum, dan ini wajib kalian hafal, inget-inget ya, karena persamaan selalu mengacu ke nilai ini. Kita coba lihat contoh soalnya ya. Contoh soal mudah saja, misalkan saya sembarang ya, suatu persamaan gelombang ya, dinyatakan sebagai Y sama dengan, sebutlah 0,05 sin ya 2V ya, ini misalkan 100T min 0,1 X ya, seperti ini. Y dan X dinyatakan ya dalam meter, dan T dalam detik. Biasanya pertanyaannya adalah cukup panjang ya. Tentukan, nah misalkan di sini, tentukan yang pertama adalah amplitudo, berapa amplitudonya. Kemudian berikutnya adalah frekuensi ya. Berikutnya adalah pasti panjang gelombang. Berikutnya adalah frekuensi panjang gelombang, setelah itu pasti cepat rambat. Kemudian
sebutlah simpangan ya pada saat misalkan T misalkan 1 detik dan X dia menempuh jarak 10 meter ya. Oke, kurang lebih seperti ini gambaran mudahnya saja ya, tapi biasanya soal agak sedikit susah ya. Oke, cara pengerjaan pertama ya kita tuliskan saja ya bahwa Y sama dengan ya 0,05 sin 2V ya 100T min 0,1X. Oke. Kita cocokkan dengan persamaan gelombang secara umum bahwa Y adalah amplitudo sin 2V, ini frekuensi kali waktu, ini adalah X per lambda. Metode penyelesaian soal gelombang adalah metode penyocokan terhadap persamaan gelombang ya. Metode penyocokan antara persamaan soal dengan persamaan gelombang. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat gini, bahwa 0,05 itu bisa jadi amplitudo ya. Sehingga pertanyaan pertama ya, amplitudo itu ya sama dengan 0,05, dia dalam satuan meter ya. Atau kalau kita ubah dalam cm kali 100, jadi 5 cm ya. Kemudian yang B ya, ini udah jelas-jelas 100 itu adalah frekuensi ya, maka ya frekuensi sama dengan 100 Hz ya, kelihatan ya. Kemudian panjang gelombang, nah panjang gelombang C ya, A, B. Panjang gelombang ini kita cocokkan bahwa 0,1X itu sama dengan X per lambda ya. X bisa kita coret-coret, artinya lambda itu adalah 1 dibagi 0,1 ya, 1 dibagi 0,1 adalah 10. Tuh, jadi panjang gelombang adalah 10 meter. Sebenarnya ini enggak realistik ya, nggak mungkin ada gelombang panjang gelombangnya 10 meter ya, kecuali gelombang laut. Oke, ini hanya contoh saja ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang D, pasti setelah ada frekuensi panjang gelombang pasti tanya V, kecepatan rambat gelombang, lambda kali F. Lambdanya adalah 10, frekuensinya adalah 100, maka ini sama dengan 1000 ya, 1000 meter per second. Oke, dan pertanyaan yang terakhir adalah tentang simpangan ya. Berapa Y ketika T-nya 1 detik dan X-nya 10 meter ya. Berapa simpangan pada saat T 1 detik dan X 10 meter. Oke, kita masukkan saja ke dalam persamaan awal dari soal ya. Ini 2V ya. Nah, 100 T-nya kita ganti 1 ya, min 0,1, X-nya kita ganti 10 sesuai dengan dia ya. Nah, maka didapatlah 0,05 sin 2V, ini 100, ini 1 ya, atau 0,05 sin 2V dikali 99 ya, 99 kali 2, sorry, oh nggak kelihatan, sorry ya. Kita masukkan tadi ya bahwa 0,05 sin 2V kali 100 min 1. 100 kurang 1 adalah 99 dikali 2V, jadi di sini 0,05 sin. Ya, 99 kali 2, 200 kurang 2 ya. 198V ya. Berapa nilai 198V? Sinnya adalah berapapun sin ya.
berapapun sin, kalau dia kelipatan V adalah 0 ya. Ini adalah nilainya 0. Maka 0,05 dikali 0 nilainya adalah 0 meter. Demikian. Jadi simpangan ketika di 1 second dan 10 meter, X-nya adalah 0 meter ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan boleh silakan memberikan komentar apapun di kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu. Terima kasih. Assalamualaikum.